Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Alhamdulillahi arsala rasulahu baina yadis sa'ah basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idhnih wa sirajam munira. Ballagha risalah wa adal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa murabbina wa qurrata a'yunina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Fa ya ayyuhal ikhwah usikum wa ya nafsi bitaqwallah haitsu yaqulu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhul karim. Yang terhormat Ketua Yayasan Pondok Tahfidzul Quran Zaid bin Sabit, yang saya muliakan Al-Ustadz Kiai Haji Ustadz Fakih Ustadz Umar Fakihuddin hafizahullah. Yang kami hormati para asatidzah, yang kami hormati para bapak, para ibu, hadirin hadirat jamaah kajian rutin pekanan Jumat sore, yang semuanya yang hadir ini mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah, dimuliakan Allah, dan mudah-mudahan dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh kita bersyukur pada sore hari ini atas izin dan ridho Allah kita dikumpulkan, dipertemukan di Pondok Tahfidzul Quran Zaid bin Sabit. Merupakan kenikmatan bisa hadir di majelis yang baginda Rasul menyebut ini adalah raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman surga. Mudah-mudahan taman surga di dunia ini mengantarkan kita kepada taman surga di akhirat. Amin. Sayang ini sudah jam 5 lebih. Undangannya saya diundang oleh Ustadz Yasir itu jam 4. Saya sampai sini jam 4. Undangan WIB jam 16.00 WIB. Waktu insya Allah berubah. Sehingga jam 5 lebih saya baru mulai matur. Insya Allah atau waktu iso berubah ya Pak ya. Gitu. Jadi saya baru kali ini bisa hadir secara langsung. Ternyata kajian sore ini sudah sangat lama, hampir 2 tahun. Tapi saya silaturahim ke sini bukan hanya sekali ini, walau dengan hajat yang lain. Silaturahim ke Ustadz, teman saya, Ustadz saya juga, Ustadz Umar Fakihuddin. Kebetulan garwa beliau juga teman istri saya ketika di Semarang. Sehingga sudah biasa akrab. Tadi istri saya mau ikut jadi nggak jadi gitu karena agak banyak agenda untuk anak-anak di rumah. Bapak Ibu, saya matur
judul atau tema yang kami sampaikan adalah kunci-kunci rezeki menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Saya siapkan itu 10 kunci pembuka rezeki menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tampaknya tidak mungkin untuk bisa diselesaikan sore ini. Hanya saya ingin mengawali prolognya adalah perlu pelurusan pemahaman bahwa rezeki itu berbeda dengan gaji. Kalau gaji mesti uang, kalau rezeki tidak hanya uang, rezeki bagiannya adalah uang. Dan kalau pengen rezekinya banyak, berbeda dengan kalau pengen gajinya banyak. Kalau gajinya pengen banyak, pengen gajinya besar, maka dekatilah majikan. Semakin kita dekat dengan majikan, maka gaji kita akan ditambah. Betul Bapak Ibu? Betul ya? Betul. Sementara kalau kita itu pengen rezekinya yang banyak, dekati Tuhan. Dekati Sang Maha Pencipta, dekati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu. Maka sore hari ini sebetulnya kita dalam rangka untuk mendekat melalui apa yang Allah perintahkan dan Rasul perintahkan. Apa yang Allah larang dan Rasul larang itu dalam rangka untuk mendekat kepada Allah. Semakin kita mendekat kepada Allah, rezeki kita semakin banyak. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-40. Yang ngasto Al-Quran dicek, Al-Quran Temanggung dengan Al-Quran Keranggan sama enggak? Ya, ngasto Quran mboten Bapak Ibu? Mboten, ngasto dompet. Ajeng infak. nek ajeng infak berarti ngasto dompet. Nek ajeng ngaji ngasto Al-Quran. Ya, surat Ar-Rum ayat 40. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan tentang menjamin. Coba Bapak Ibu, sudah ada yang ketemu? Sinten sing pun kepanggih? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Ilal akhir al-ayah. Ini ayatnya Bapak Ibu. Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang memberi rezeki. Ini pentingnya akidah, ini pentingnya tauhid. Jadi kita ini diberi oleh Allah rezeki. Jadi Allah yang memberi. Summa rozaqakum. Maka lagunya cecak-cecak di dinding niku, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Yang datang rezekinya bukan. Ternyata rezeki itu mendatangi, betul? Iya. Mestinya Bapak Ibu, nyamuk yang bisa terbang, cecak yang hanya merayap, yang terbang kok menjadi rezekinya yang rayap. Inilah karena Allah yang mengatur. Maka pelajaran yang kita ambil Bapak Ibu, ini teman-teman, saudara, sanak saudara, insya Allah nanti
pada tanggal 8 Dzulhijjah hingga tanggal 13 Dzulhijjah akan melaksanakan ibadah haji yang sudah sampai di Tanah Suci. Termasuk yang hebat lagi adalah salah satu pemuda dari Secang, Pirian, Ngontel, Ngukel, dari Magelang sampai Mekah Al-Mukarramah. Makan waktu 7 bulan. Tanggal 4 November 2021 sampai tanggal 8 Juni sampai di Tanah Suci. Subhanallah Bapak Ibu. Ini salah satu solusi manakala haji sekarang antriannya di atas 30 tahun. Jadi antrian haji di atas 30 tahun itu reguler. Kalau yang travel yang sekarang ini dengan Haji Plus, teman kita dari Temanggung ini dekat LP Temanggung, sekarang tinggal di Gerabak, cerita kalau biayanya 200 juta itu nunggu 10 tahun. Kalau 260 juta itu nunggu 1 tahun. 1 orang. Tahun ini suami istri berangkat. 260 juta salah satu travel untuk bisa ke Tanah Suci. Maka solusi murah meriah, enggak antri, monggo sami-sami ngontel datang Tanah Suci. Mangke nek dalan masuk angin ya kuwian lah. Gentenan lekuwian. Masya Allah. Bapak Ibu, saya mau matur begini. Ini karena udah mepet waktu ya. Coba ibu-ibu mangpresani peristiwa Ibunda Hajar. Ketika lari-lari dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah. Yang ini sekarang diabadikan dalam ibadah haji maupun umroh. Karena haji mesti ada sa'i. Umroh mesti ada sa'i. Sementara ketika beliau Sofa Marwah Sofa, ini ikhtiar, ini usaha. Ternyata Allah Subhanahu wa taala membalas usahanya, mengantar rezekinya melalui tumit delamaan suku dari Ananda Ismail alaihissalam. Dan yang diabadikan bukan jejak Ismail alaihissalam Pak Bu. Yang diabadikan dalam ibadah haji dan umroh bukan Ismail jejak lemah. Tetapi lari-larinya, sa'inya Sofa Marwah. Jadi usaha ikhtiar itu kewajiban. Walau kadang rezeki tidak dari yang sudah dari apa yang kita usahakan. Sofa Marwah itu dengan Zam-Zam itu jauh Bapak Ibu, bukan yang dilewati. Zam-Zam dekat makom Ibrahim. Sementara Sofa Marwah jauh. Ini pentingnya kita meluruskan pemahaman bahwa rezeki itu Allah yang mengirim. Maka kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran, kaitannya dengan urusan mencari dunia, kalau ayat mengatakan famsu fi manakibiha. Famsu, cukup berjalan. Ini surat apa? Ada yang ingat? Ada kata famsu fi manakibiha. Surat apa? Surat Al-Quran. Iya, surat apa? Surat Al-Quran. Al-Mulk, betul. Ayat berapa? Ada kalimat famsu fi manakibiha. Ya, famsu masya yamsi, berjalan. Urusan dunia
jalan saja. SOP-nya ikuti. Petani nyangkul, kasih pupuk, tanam. Ini SOP. Setelah ditanam, tanam ketela, tanam pohon ketela, keluar ketela. Allah yang sudah mengurusi nanti. Tanam cabai, keluar cabai. Di samping cabai ada pohon pare, keluar pare. Kok enggak ada cabai yang agak sedikit pahit? Utawa pare yang sedikit pedes. Subhanallah, inilah. Famsu, jalan saja. Kalau ngurusi dunia, jalan. Yang punya toko, buka toko. Yang akan mengantar, yang akan mendorong, menggiring orang datang ke toko, sudah Allah itu, bukan kita lagi. Yang penting buka toko kalau dagang. Jangan kemulan sarung ae. Jono sing kemulan sarung dongo, ya ndak bisa. Saya pernah ngaji di salah satu kecamatan di Temanggung ini, ada pertanyaan begini. Ustadz, saya itu pernah ikut sebuah pergerakan atau nasihat dan sebagainya, isinya ngaji niku ada namanya sholat dirham atau sholat dinar. Sholat di waktu malam gelap gulita di dalam ruangan, berrokaat-rokaat dikerjakan, konon nanti katanya mak gedabruk duit sak bagor. Kula tanglet jenengan angsal napa mboten? Nggih mboten angsal. Ya Allah, bukan begitu. Sampai kapanpun ndak bisa. Doa ya doa, ikhtiar penting. Maka kalau kita kembali kepada ayat, cukup berjalan kalau urusan dunia. Toko buka, petani berdagang, petani mancul dan sebagainya, pedagang ya berdagang, peternak begitu. Lah kalau urusan ibadah dalam rangka mendekat kepada Allah, lihat Bapak Ibu ayatnya. Hari ini hari Jumat. Gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Fas'au sa'i. Kalau sudah urusannya panggilan Allah, lari-larilah. Nanti Al-Quran akan berbicara ada berjalan, itu yamsi tadi, masyan alal akdam. Ada kemudian Allah ngendiko dengan kalimat fas'au sa'i. Nanti ada lagi kalimat lain wasari'u sur'ah tasaro itu. Kemudian yang keempat adalah fangfiru itu, ingfiru itu. Ini di dalam ayat berbeda-beda. Kalau urusan ngurusi dunia jalan. Tetapi kalau urusan panggilan Allah lari. Walaupun lari-lari kecil, jangan lari cepat. Walau maknanya yang lari bukan kakinya. Yang lari bukan kakinya. Karena kalau mendengar komat kok malah lari, salah. Kalau sudah mendengar komat, jalan biasa. Seberapapun rokaat yang kita dapat berjamaah dengan imam. Jangan lari-lari bahkan kok cincing-cincing barang. Ketok le tenanan. Tetapi yang dimaksud adalah ketika azan sudah dikumandangkan, lari apanya? Bersegera apa? Menyambutnya, bukan kaki yang lari. Fas'au ila dzikrillah, sa'i, lari-lari kecil untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rata-rata manusia di dalam memenuhi panggilan Allah ada beberapa model. Ketika ada panggilan Allah, yang pertama, yang paling baik benar adalah sami'na wa atokna. Tetapi ada yang model kedua, sami'na wa kusikna. Utawa sami'na wa tak pikir-pikirna. Kan begitu. Kalau kita melihat ayat itu, fas'au, segera. Kalau ini panggilan Allah, segera. Maka Bapak Ibu, beruntunglah yang bersegera, mendahulukan,
menomorsatukan Allah. Hingga hari ini karena dulu tidak menomorsatukan Allah, maka antrian untuk ziarah ke tanah suci harus di atas 30 tahun. Kenapa? Antrian semakin banyak, antrian semakin panjang. Padahal Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat atau membaca firman Allah, coba ini surat apa, ayat berapa? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas tsamarati la'allahum yaskurun. Surat nopo? Ibrahim. Ayat berapa? Jangan surat Al-Qur'an. Oh, surat Al-Qur'an iya. Ibrahim ayatnya 37. Bapak Ibu, kalau kita baca ayat ini, Ibrahim alaihissalam berdoa sekian ribu tahun yang lalu dengan kalimat faj'al af'idatam minan nas tahwi ilaihim. Bapak Ibu, ayatnya, kalau melihat ayat ini, Nabi Ibrahim membatasi orang-orang yang punya kecondongan, cenderung ke mereka, tanah suci. Maka Ibrahim berdoanya, faj'al af'idatam minan nas. Untungnya Nabi Ibrahim dulu tidak berdoa, faj'al af'idatan nas. Seandainya dulu Nabi Ibrahim faj'al af'idatan nas, jadikanlah hati-hati manusia itu, hati manusia semuanya condong ke mereka. Mindah nopo? Antrine njuk pirang tahun. Sudah dibatasi dengan kalimat fasa'al af'idatam mina. Mina itu maknanya sebagian. Imam Ibnu Katsir menerangkan ini, makna sebagian adalah hanya orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang beriman yang hatinya condong ke sana. Maka menjadi ukuran Bapak Ibu. Menjadi ukuran. Kalau orang itu imannya benar, hatinya benar, mesti condong ke sana. Karena masuk di dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada keinginan, maka rata-rata yang belum ke tanah suci pengen ke sana, dan yang sudah ke sana pengen lagi. Saya tanya Bapak Ibu, sinten ingkang nate mireng nembe kondur haji atau umroh kemudian nyeltuk, aku jan kapok tenan, ngoten-ngoten. Kalau ada ini luar biasa. Saya kira ketika orang ke sana pengen lagi. Betul, Masya Allah. Itu karena doa. Faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Sehingga Mas Muhammad Fauzan menggunakan ontelnya melakukan perjalanan 12.764 kilo kira-kira, melewati 8 negara. Masya Allah. 3-4 hari yang lalu saya coba kontak teman kita yang di Arab, dulu dari Pondok Pabelan, Muntilan, sudah sekitar 45 tahun beliau di Mekah, bahkan punya rumah di Tanah Haram dekat Sisah. Sisah itu dekat dengan Jamarot Mina. Kemarin saya coba kontak beliau dan ternyata sudah main ke beliau ini, ke teman Ustadz Sirot namanya. Masya Allah, aslinya ngelungge aslinya. Ini berarti sudah sampai sana. Bapak Ibu sekalian, jadi orang yang menomorsatukan Allah, Allah akan beri kemudahan. Rukun Islam ada 5. Rukun yang pertama adalah pengorbanan lesan. Betul? Rukun pertama pengorbanan lesan. Rukun kedua sholat.
Sholat ini pengorbanan waktu. Betul. Sing boten pitados sinten sing dereng nate ngendika utawa matur sik tak sholat sedilit. Rata-rata sudah sering berkata atau pernah sik yo tak sholat sedilit. Padahal tadi ngobrolnya terlalu lama. Ning nek sholat sedilit. Wis asare mepet maghrib dicelui, ini ibu-ibu biasanya diampiri tetangga kondangan. Sik yo tak sholat sedilit. Kayak dapat 2 rakaat, putranya celuk-celuk, bu cepet selak dinteni. Saya tanya ibu, lek sholat soyo cepet nopo soyo alon? Lek sholat soyo cepet sampai lingak-lingu. Iki mau pirang rakaat yo. Kayak peng 5 rapopo anggo turah daripada kurang. Bapak Ibu, ada orang yang berprinsip ngibadah ke anggo turah. Saya hadir di salah satu desa di Kaloran beberapa bulan Syawal beberapa tahun yang lalu. Di mana saat itu kampung itu mengundang kiai, yang kiai itu menerangkan tentang sholat tarawih yang 8 dan yang 20 ya. 20. Oh 23 sama witir. Yang 11 dengan yang 23. Pak Kiai menyampaikan, besok di akhirat, besok di surga, sama-sama masuk surga, sing 8, sing 11 ning emperan. Sing 20, sing 23 VIP dalam. Masya Allah, iku nek podo le mlebu swarga, katanya begitu. Karena Pak Lurahnya cerita sama saya, Pak Lurahnya, sama-sama masuk surga, beda tempatnya. Yang 11 masuk surga ning emperan, kena tempias barang. Lah sing 23 ning jero itu loh. Itu nek masuk surga. Lah nek ngasek orang mlebu swarga, sing ditampa salah sijine gitu loh. Apa kata Pak Yai? Nek sing ditampa kuwi engko sing 23, sing 11 jan mesakake. Le arek golek tambahan, arek golek ning ndi? Lanjut dhek mengatakan, mending kaya dhewe iki 23. Cara sesuk kok jebule sing ditampa 11, alhamdulillah isih duwe turahan. Asli Pak, ini bukan sinetron loh. Betul itu. Alhamdulillah punya turahan. Jadi ngibadah niki disampaikan kepada jamaah, ngibadah ke anguk turah. Aku lho lek nyeletuk ya matur, nek ngoten Pak Lurah ngenjang jenengan salat subuh 8 rakaat. Sing 6 kena ge angsion. Cara sesuk kerinan barang isih di angsion 6 rakaat. Ngekek Pak Lurah. Astagfirullahaladzim, banyak penceramah yang berkata tanpa dalil, tanpa ilmu. Bukannya dilihat dari sababiyah awal, dari 11 menjadi lebih dari 11, diterangkan. Ini umat bukannya malah soyo paham, malah umat soyo umat-umatan. Astagfirullahaladzim. Maka Bapak Ibu, saya akan seakan bergembira, derek bingan, derek seneng. Mudah-mudahan Zaid bin Sabit semakin berkembang. Bisa ya ikut bersama-sama ndandani kawontenan. Sebab menapa sing ndandani karo sing ngrusak niku akeh sing ngerusak. Betul? Iya. Jadi semakin banyak pondok-pondok pesantren bermunculan, semakin banyak lembaga-lembaga pendidikan Islam bermunculan, semakin pendidikan betul-betul digarap banyak orang, maka akan semakin baik keadaan insya Allah. Nggih mboten?
Bapak Ibu sekalian, jamitan mahribe. Jamitan Ustadz Yasir. Jam berapa mahribnya ini nggak tahu saya. Masih berapa menit? Niki ngantos bukoh to niki? Minimal latihan bukoh najanto dereng poso ngono lho. Sebetulnya saya mau matur ada suatu peristiwa begini Bapak Ibu. Baginda Rasul itu pernah berada di Mekah, naik ke gunung Jabal Thabir namanya. Bersama beliau 3 sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, dan sahabat Utsman bin Affan. Ketika sudah di atas gunung Jabal Thabir, tiba-tiba bahasa Jawa ini napa? Mak bedunduk. Kok mak bedunduk ya ora pas ah. Tiba-tiba ya, ngoten. Terjadilah namanya lindu. Gempa. Sehingga batu-batu di atas gunung bergelundungan. Bergelundungan basa Jawa napa basa Indonesia niku? Nglinding, bergelindingan. Sehingga Rasul mengatakan dengan menghentakkan kaki beliau, tenanglah wahai Thabir. Di atasmu masih ada Nabi, As-Siddiq dan 2 orang syahid. Begitu kata Rasul. Setelah itu kemudian tanah gunung tenang diam. Batu tidak menggelinding lagi. Hadis ini diterangkan oleh para ulama, manakala bumi, manakala tanah tempat kita tinggal masih ada 1 Nabi, 2 As-Siddiq, dan yang ketiga para perindu syahid. Maka bumi insya Allah nyaman untuk ditempati manusia. Selama 1 masih ada Nabi. Hari ini Nabi tidak ada, sudah tidak ada. Tetapi yang dimaksud para ulama, manakala fungsi Nabi, tugas Nabi masih ada yang meneruskan. Bapak Ibu, tugas Nabi nopo? Dakwah. Masih pada banyak pondok-pondok pesantren, pengkaderan untuk menjadi orang-orang yang ikut peduli, kontribusi untuk perbaikan umat, nyengkuyung untuk kebaikan umat. Insya Allah bumi masih nyaman. Kalau pengajian-pengajian masih digelar, ada yang Jumat sore, ada yang Jumat malam, ada yang Sabtu, ada yang Ahad, Masya Allah luar biasa. Semakin banyak kajian-kajian memahami agama Allah, tugas Nabi, fungsi Nabi masih dilanjutkan. Selama pengajian tidak dibubarkan. Nek ngasek ono pengajian dibubarkan bahaya Pak, nantang perang gue. Dengan siapa? Allah dan malaikat-malaikat Allah. Kalau sampai ada pengajian dibubarkan bahaya Pak. Karena pengajian ini dalam rangka meneruskan tugas Nabi. Maka kalau sampai ada pengajian dibubarkan, jangan dikira hanya musibah banjir. Tapi yang terjadi banjir musibah. Bapak Ibu pilih pundi? Angguk banjir musibah nopo musibah banjir? Ora kabeh. Musibah banjir ya ora penak. Banjir musibah opo? Sekarang musibah tidak hanya banjir, tapi sudah banjir musibah. Karena sekarang musibah tidak hanya dohir, yang batin pun kena. Ketenangan hidup bersuami istri terkoyak. Ketenangan hidup berumah tangga terkoyak. Masya Allah. Dengan niki Pak, Bapak Ibu, ini setan kotak. Kadang jadi setan. Dulu sebelum ada ini Pak, HP-nya masih HP yang jadul, yang tidak ada gambar, tidak ada foto. Masya Allah masih aman hidup suami istri. Mbasan, periso mbasan.
Mbasan niku ngisor silo pampang, Pak. Mbasan gitu. Mandang. Mbasan ono HP, onten grup, onten reoni. Apa yang terjadi? Musibah. CLBK. Kula niku ngerti CLBK itu mandang ngoten niku kok, Bu. Biyen ramudeng. Bapak Ibu CLBK preso. Napa Bapak Ibu? CLBK, cinta lama bersemi kembali. Goro-goro kirim-kiriman foto. Goro-goro reoni, Masya Allah. Rusak Pak. Musibah ini Pak. Bahkan besanan barang sampai harus apa? Berpisah. Dan sebagainya. Panitia jam pinten maghribnya ya? 5 menit lagi, siap. 5 menit lagi Bapak Ibu. Sekedap ya Pak. Tasih sabar. Nggih, Bapak Ibu. Yang pertama Nabi, yang kedua As-Siddiq. Selama bumi ini masih banyak orang-orang yang jujur. Kalau bumi ini dipenuhi orang-orang yang jujur, bumi akan menenteramkan, nyaman untuk kita tempati. Pejabat-pejabatnya jujur, rakyatnya jujur, penguasa jujur, aparatnya jujur. Wah, Masya Allah, makmur Pak. Petaninya petani jujur, peternaknya peternak jujur, pedagang pun pedagang yang jujur. As-Siddiq. Selama bumi masih banyak orang-orang yang jujur, insya Allah bumi nyaman untuk kita tempati. Tetapi kalau kejujuran ini menjadi barang langka, orang sudah tidak lagi berpikir akhlak kejujuran, Masya Allah rusak Pak. Orang semua berpikir duit, duit dan duit, uang, uang dan uang. Kula sayin lancaruhu bil fulus, idalak mampus. Niku bahasa Arab, Arab pati genah. Kula sayin lancaruhu bil fulus, idalak mampus. Maju tak gentar, membela yang bayar. Ini yang marahi rusak Pak. Nggih betul. Malah yang terjadi keuangan yang maha kuasa. Ngono. Maka kepanjangan kependekan diubah abek, dirubah-rubah. NPWP nomor pokok wajib pajak berubah maknanya. Nomor piro wani piro. Inilah yang membuat kacau Pak. Rusak. Ya, banyak masalah. Itu banyak masalah. Jadi yang kedua adalah kejujuran. Pak guru, bu guru, ustadz, ustadzah, semua jujur. Para murid jujur. Tetangga kita jujur. Dari mana kejujuran muncul? Dari ngaji. Bukan ngarang biji. We Pak guru, bu guru we kadang-kadang ngaji ngarang biji. Bocah didelok patute piro 8, delok patute. Itu besok di akhirat bertanggung jawab loh. Wong biji 3 kok kon dadi 10, mumet Pak guru. Biji 5 kok gak tadi 8 dan sebagainya. Sudah marip? Insyaallah. Pun ngeten riyen nggih ngijing melih. Kapan-kapan saya sowan. Begitu, ini ditutup dengan doa Ustaz. Ada doa? Oke. Bapak Ibu monggo kita nyuwun datang Allah Subhanahu wa taala. Ini hari Jumat, hari yang mustajab ketika berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ghafirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa li adimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulil ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
wa alif baina qulubihim wa aslih dzata bainihim wangsurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma al-an kafarata ahlal kitab alladzina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma ij'al khaira a'malina akhiraha waj'al khaira a'malina khawatimiha waj'al khaira ayyamina yauma liqa'ika. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min nisid dunya wa adabil akhirah. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati ilaiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana minas solihin Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak, para ibu, para rawuh menika ingkang saged kita aturaken mugi-mugi sekedhik menika wonten manfaatipun. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten ingkang kadih. Aku qauli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum innahul ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.